Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak pada pertemuan hari ini. Pada kesempatan ini Bapak menyampaikan materi PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan untuk siswa-siswi Ananda Bapak kelas 9. Untuk itu Bapak meminta kepada anak-anak Bapak untuk memperhatikan penayangan ataupun video pembelajaran ini dengan seksama, karena nanti di akhir pembelajaran akan ada latihan yang nantinya akan Bapak berikan kepada anak-anak Bapak. Tidak lupa pula Bapak mengingatkan anak-anak Bapak untuk selalu bersyukur atas berkah nikmat, karunia serta rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga kita masih bisa diberikan kesehatan dan berkumpul ataupun menyaksikan penayangan video pembelajaran ini. Untuk anak-anak Bapak yang berada di rumah, Bapak ingatkan kembali dan tidak bosan-bosan Bapak mengingatkan anak-anak Bapak untuk selalu menjaga protokol kesehatan, mengingat keadaan ataupun kondisi negara kita sedang dilanda pandemi COVID-19, terutama khususnya di daerah Pekanbaru ini. Maka dari itu anak-anak Bapak ketika keluar rumah hendaklah menggunakan masker, membawa hand sanitizer, serta mencuci tangannya. Tidak lupa pula Bapak ingatkan kepada anak-anak Bapak untuk tetap dan selalu menjaga sholat 5 waktunya, karena sholat merupakan tiang agama. Maka Bapak selalu mengingatkan anak-anak Bapak untuk menjaga sholatnya di rumah. Untuk memulai materi pembelajaran, Bapak minta kepada anak-anak Bapak memberikan waktu sebentar kepada anak-anak Bapak untuk menyediakan perlengkapan ataupun alat-alat tulis yang berkaitan dengan materi pembelajaran, sekiranya dapat membantu proses pembelajaran kita sekarang ini. Baiklah, sebelum memulai materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, ataupun minimal membacakan Bismillahirrahmanirrahim, tujuannya agar kegiatan pembelajaran kita dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sudah dapat anak-anak perhatikan di layar monitor kita, materi kita mengenai dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Adapun kompetensi inti yang perlu anak-anak dapat ataupun anak-anak pahami ketika mempelajari video ini nantinya, yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama. Yang kedua adalah menghargai dan menghayati perilaku jujur serta disiplin serta toleransi, karena negara kita, negara Indonesia, adanya sistem atau sistem Bhinneka Tunggal Ika, adanya toleransi, gotong royong dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konsepsional dan prosedural. Yang keempat adalah mengolah serta menyajikan serta menalar pembelajaran yang nantinya akan kita sampaikan. Yang selanjutnya adalah mengenai kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama adalah menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, memahami dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara sudah jelas, serta pandangan hidup. Yang keempat adalah menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila. Yang kelima adalah menyajikan bentuk-bentuk partisipasi dan tanggung jawab kewarganegaraan. Next, adapun materi inti ataupun beberapa materi yang perlu anak-anak ketahui pada materi pembelajaran pembuka ini ataupun pembuka bab, tepatnya bab 1. Yang pertama adalah hakikat dan sejarah perumusan Pancasila. Yang kedua adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa, mulai dari Orde Lama sampai dengan era reformasi. Yang ketiga adalah nilai-nilai Pancasila dengan perkembangan zaman. Yang keempat, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan.
Namun untuk mempersingkat materi tentunya, dan juga agar anak-anak Bapak dapat lebih memahami materi yang Bapak sampaikan, pembatasan materi ini Bapak batasi, tujuannya agar anak-anak lebih cepat paham tentunya. Pada pembahasan kali ini Bapak hanya membahas mengenai poin A terlebih dahulu, hakikat dan sejarah perumusan Pancasila. Mungkin anak-anak sudah belajar ya anak-anak di kelas 7 ataupun di kelas 8 mengenai proses penyusunan Pancasila itu sendiri. Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang berasal dari kitab Sutasoma. Karya siapa anak-anak? Karya Empu Tantular. Pancasila ini juga berasal dari dua suku kata bahasa Sanskerta, panca yang berarti 5, sila yang berarti dasar, prinsip ataupun asas. Itu di anak-anak ya, singkat dari Bapak. Lanjut kita materi. Sidang pertama BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Ayo siapa yang masih mengingat kepanjangan dari BPUPKI? Bagi anak-anak yang masih mengingat, silahkan nanti komentar ya. Komentarnya di mana? Komentarnya nanti di kolom komentar yang berada di bawah nanti. Oke, kita lanjut. Sidang BPUPKI setelah setelah selesai tugas BPUPKI nantinya baru jadi PPKI. PPKI itu merupakan lanjutan tugas dari BPUPKI. Mengapa diganti menjadi PPKI? Karena tugas BPUPKI dianggap sudah selesai dan digantikan dengan badan lainnya, yaitu PPKI tadi. BPUPKI bahasa Jepangnya bisa juga dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Sementara PPKI dikenal juga dengan bahasa Jepang Dokuritsu Junbi Inkai ya. Konsep dasar negara kita. Konsep dasar negara kita dirumuskan oleh 3 tokoh utama kita yang merumuskan tentang dasar negara ini, yang merupakan tugas dari BPUPKI itu tadi. Yang pertama adalah Mr. Muhammad Yamin. Mr. Muhammad Yamin merumuskan 5 dasar negara kita. Yang pertama adalah perikebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, serta kesejahteraan rakyat. Mr. Supomo merumuskan mengenai 5 dasar juga anak-anak ya. 5 konsep dasar: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan sosial. Yang terakhir oleh Presiden RI kita yang pertama, Insinyur Soekarno. Apa itu? Kebangsaan Indonesia, internasionalisme, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan dan ketuhanan yang maha esa. Pada pada BPUPKI itu tadi, setelah merumuskan dasar negara tadi, dibentuk lagi yang namanya panitia kecil ataupun panitia 9 pada tanggal 22 Juni untuk menyempurnakan hasil dari sidang BPUPKI pertama tadi. Nah, panitia 9 itu terdiri atas 9 orang yang diketuai oleh Soekarno-Hatta, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kuso, Cokro Suyoso, Haji Agung Salim, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Yamin. Anak-anak, panitia 9 ini itu tadi berhasil merumuskan yang namanya Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini juga dikatakan sebagai Jakarta Center ataupun Piagam Magna Carta. Apa isi Piagam Jakarta? Isi Piagam Jakarta itu sendiri tertuang ke dalam 5 konsep ataupun 5 skets, 5 inti pokok ataupun isi pokok dari Piagam Jakarta itu sendiri, yang tertuang menjadi sila kita nantinya, sila-sila kita nantinya. Hanya saja ada perubahan pada sila pertama.
Oke anak-anak, nanti akan kita bahas mengapa Piagam Jakarta ini bisa berubah di sila pertamanya. Kita lanjut. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus, kira-kira Indonesia sudah merdeka atau belum anak-anak? Oke, benar sekali. Indonesia sudah merdeka tepat 1 hari setelah pelaksanaan kemerdekaan Indonesia kita. Tanggal berapa Indonesia merdeka? Tanggal 17 Agustus 1945. Kita lihat anak-anak ya, apa saja hasil sidang PPKI yang pertama ini. Yang pertama adalah menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia ini diambil dari Piagam Jakarta itu tadi. Yang kedua adalah memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Sebelum terbentuknya MPR, pekerjaan presiden sementara waktu dibantu oleh Komite Nasional. Oke. Perubahan penting hasil sidang demi persatuan dan kesatuan. Ini dia alasan mengapa kok di Piagam Jakarta tadi dirubah kewajiban menjalankan syariat agama Islam bagi pemeluknya itu tadi. Yang pertama adalah sila pertama dalam Piagam Jakarta menghilangkan kalimat dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya sehingga menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena ketuhanan yang Maha Esa ini bersifat umum, karena ini mencakup semua agama anak-anak ya. Karena di Indonesia itu tadi terdiri ada 5 agama yang bisa dianut di negara kita. Jadi kalau dengan bahasa syariat agama Islam berarti hanya umat muslim saja. Sementara bagaimana dengan agama-agama lainnya? Makanya diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bapak rasa ini sekiranya sudah cukup jelas. Hal itu juga diatur di dalam pasal 6 dan pasal 29. Oke anak-anak. Di sini tidak panjang lebar Bapak sampaikan karena ini merupakan kilasan materi dari materi kelas 7. Oke, kita lanjut. Ini dia tadi anak-anak ya, yang Bapak sampaikan di awal tadi. Apa itu tadi? Ternyata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti adalah panca yang berarti 5, sila yang berarti prinsip, asas, sendi ataupun dasar. Itu sama. Pancasila Republik Indonesia berisi tentang ini sering anak-anak bacakan pada saat pelaksanaan upacara bendera. Berarti pada saat pelaksanaan upacara bendera tersebut anak-anak secara tidak langsung juga sudah menghargai yang namanya nilai nasionalis kita. Apa saja itu isi dari Pancasila? Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak rasa isi dari Pancasila ini anak-anak Bapak sudah hafal semua ya. Sebagai warga negara yang baik, sebaiknya kita menghafal 5 dasar sila ini, karena Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup. Bagaimana mungkin dia menjadi pandangan hidup kita sementara kita tidak tahu isi dari Pancasila itu tadi. Yang kedua adalah Pancasila digunakan sebagai ideologi negara. Ideologi ini merupakan berasal dari 2 suku kata juga, ide dan logi atau logos. Idea berasal dari bahasa Inggris, logi berasal dari bahasa Yunani atau logos. Ide yang berarti adalah pengetahuan, sementara logos adalah wawasan. Jadi ideologi ini sama dengan wawasan yang berpengetahuan, makanya digunakan sebagai dasar negara kita. Hukum yang mencakup Indonesia ini tertuang di dalam Pancasila ini. Next anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara kita. Hal ini ditetapkan oleh MPR nomor berapa ini? Siapa yang bisa baca? Nomor ini 10, ini 5 tambah 3 berarti nomor 18.
MPR tahun 1998. Penetapan tentang P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa menyebutkan bahwa Pancasila selain berkedudukan sebagai dasar negara, juga berkedudukan sebagai ideologi nasional. Oke anak-anak, kita lanjut. Next. Fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara. Jadi ada 5 fungsi pokoknya anak-anak ya. Yang pertama adalah sebagai dasar negara kita, tadi sudah disampaikan. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental negara. Dengan demikian, Pancasila menempati norma hukum tertinggi dalam ideologi Indonesia. Pancasila adalah cita-cita hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Oke, Bapak jelaskan sedikit ya. Nah, Pancasila ini memiliki ideologi terbuka, bukan tertutup. Artinya terbuka ini dalam arti apa? Terbuka ini berarti Pancasila kita mengikuti ataupun berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya atau mengikuti perkembangan zaman tanpa merubah isi ataupun inti dari Pancasila itu sendiri. Yang kelima adalah sumber dari segala sumber hukum. Berarti hukum mana itu? Hukum tertulis dan hukum tidak tertulis itu tadi. Next, kita lanjutkan. Ini agak sedikit panjang materi PKN kita anak-anak ya, karena ini mengulas mengenai materi sejarah juga. Adapun yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup ataupun petunjuk hidup yang dikenal dengan bahasa Inggrisnya adalah way of life. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila berfungsi sebagai pedoman ataupun petunjuk dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan hidup yang dimiliki oleh bangsa Indonesia bersumber dari akar budaya dan nilai-nilai religius sebagai keyakinan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pandangan hidup yang jelas, bangsa Indonesia akan memiliki pandangan ataupun pedoman bagaimana mengenal, memecahkan berbagai masalah, baik politik, sosial, ekonomi, maupun persoalan lainnya yang ada di dalam masyarakat. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup berarti berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, kita lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ini dia tadi yang Bapak sampaikan tadi. Ideologi terbuka ini dia mengikuti perubahan zaman tanpa merubah intisari ataupun isi dasar dari Pancasila itu tadi. Pancasila sebagai ideologi nasional berfungsi sebagai cita-cita, adalah sejalan dengan fungsi utama dari sebuah ideologi serta sebagai sarana pemersatu masyarakat sehingga dapat dijadikan sebagai prosedur penyelesaian konflik. Next. Dari sudut politik, Pancasila adalah sebuah konsensus politik ataupun persetujuan politik bersamaan dengan antar golongan di Indonesia. Antar golongan ini banyak anak-anak ya, baik suku, agama, apalagi dan lain sebagainya. Next, kita lanjut. Pancasila juga sebagai ideologi negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi Pancasila mengandung pengertian bahwa Pancasila merupakan ajaran, gagasan, doktrin ataupun teori ilmu yang diyakini kebenarannya dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa dan menjadi petunjuk dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia. Berarti ini sudah mencakup sebagai Pancasila sebagai pandangan hidup. Karena di sini apa dijelaskan sebagai petunjuk dalam menyelesaikan masalah. Dengan demikian, ideologi Pancasila merupakan ajaran doktrin teori ilmu tentang cita-cita atau ide bangsa Indonesia yang diyakini kebenarannya. Oke anak-anak, yang disusun secara sistematis terutama. Next, mohon maaf anak-anak ya, ada suara-suara. Next, kita lanjut. Pancasila sebagai ideologi terbuka secara struktural memiliki 3 dimensi. Yang pertama, idealis atau idealisme, menekankan bahwa nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila bersifat sistematis ataupun tersusun, rasional, berdasarkan pemikiran serta menyeluruh, terkandung di dalam Pancasila yang mampu memberikan harapan
optimisme serta mampu mendorong motivasi pendukung untuk berupaya mewujudkan cita-citanya. Itu yang dimaksud dengan idealis. Oke. Yang kedua adalah normatif. Maksudnya bagaimana? Mengandung pengertian bahwa nilai-nilai Pancasila perlu dijabarkan dalam satu sistem norma ataupun aturan yang berlaku nantinya. Yang ketiga adalah dimensi realitas ataupun realistis. Mengandung makna bahwa ideologi harus mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang di dalam masyarakat. Makanya Pancasila ini bersifat terbuka karena dia sesuai dengan realita ataupun keadaan yang sebenarnya di Indonesia, berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Next, Pancasila sebagai karakteristik bangsa. Pancasila juga sebagai kepribadian bangsa ini berarti sebagai halnya bendera merah putih sebagai ciri khas bangsa ataupun negara Indonesia yang membedakan bangsa lain dengan bangsa Indonesia dengan negara lainnya. Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang tercermin dalam sikap, tingkah laku, perbuatan yang senantiasa selaras, serasi, seimbang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Berarti Pancasila ini merupakan pencerminan kepribadian bangsa. Untuk apa? Untuk membedakan ataupun memiliki ciri tersendiri ataupun khusus negara kita, bangsa kita dengan negara lainnya. Karena setiap negara itu memiliki ideologinya masing-masing ya anak-anak. Sementara di Indonesia kita memiliki ciri khasnya adalah ideologi kita adalah Pancasila. Oke. Next. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sesuai dengan ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000 tentang sumber hukum, peraturan perundang-undangan pasal 1 ayat 3 menjelaskan bahwa sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila. Muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang tergandung di dalam Pancasila. Makanya Pancasila ini juga dikatakan sebagai sumber dari segala sumber hukum nasional, bukan internasional anak-anak ya. Karena sudah Bapak jelaskan tadi sebelumnya, karena Pancasila ini merupakan ideologi negara, terutama negara kita. Kalau ideologi negara lain itu beda lagi. Jadi sumber dari segala sumber hukum nasional, hukum kita saja, negara kita tepatnya. Pancasila sebagai Oke. Perhatikan video berikut, materinya dapat anak-anak lihat. Oke anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila adalah Mana dia? Bismillahirrahmanirrahim. Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia. Dasar negara adalah pedoman atau ketentuan dasar dalam mengatur kehidupan bernegara. Jadi, negara Indonesia jika ingin membuat peraturan, maka harus sesuai dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila dirumuskan atau dibuat dan ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. A. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Jadi kali ini teman-teman akan belajar tentang sejarah terbentuknya BPUPKI dan sejarah terbentuknya Pancasila hingga Pancasila menjadi dasar negara kita. 8 Maret 1942. Setelah perjanjian Kalijati di Kalijati, Subang, Jawa Barat, Belanda menyerah kepada Jepang, maka Indonesia menjadi wilayah kependudukan Jepang. Jepang dalam berusaha menarik simpati bangsa Indonesia, mereka membuat semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia.
Jepang pemimpin Asia. Jepang cahaya Asia. Adapun arti Nippon sama dengan Dalam bahasa aslinya, Jepang menggunakan kata Nippon. Namun, kemenangan Jepang di Asia tidak berlangsung lama. Pihak sekutu yang terdiri dari negara Inggris, Amerika, dan Belanda melakukan serangan balasan ke Jepang. Maka, daerah Ambon, Makassar, Manado, Surabaya, dan Papua akhirnya jatuh ke tangan sekutu. Karena bayang-bayang kekalahan dari sekutu, Jepang mencoba menarik simpati rakyat Indonesia lagi dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk mewujudkan kemerdekaan itu, maka Jepang membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau nama bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Chosakai. BPUPKI dibentuk Jepang dengan tujuan menyelidiki hal-hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai pembentukan negara Indonesia merdeka. Sidang pertama BPUPKI. Tanggal 29 Mei. Selama BPUPKI berdiri, mereka mengadakan 2 kali sidang. A. Sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang ini dilaksanakan di Gedung Cho Sang-in, Jalan Pejambon, Jakarta, yang sekarang dikenal Gedung Pancasila. BPUPKI diketuai oleh KRT Rajiman Wedyo Diningrat. Pada sidang pertamanya, Ketua BPUPKI membuat panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Panitia ini disebut panitia kecil atau juga disebut panitia 9, dengan susunan sebagai berikut. 1. Soekarno sebagai ketua. 2. Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dan anggota-anggotanya adalah Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Kiai Haji Wahid Hashim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Suyoso, Haji Agus Salim, dan A.A. Maramis. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil mengadakan rapat di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Berikut isi Piagam Jakarta. Jika kita lihat, Piagam Jakarta ini mirip sekali dengan Undang-Undang Dasar. Karena memang pembentukan Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini berasal dari Piagam Jakarta. Sekian materi hari ini. Untuk sidang BPUPKI yang kedua akan dilanjutkan minggu depan. Terima kasih. Oke, itu dia ya anak-anak. Lanjut ke sesi latihan. Ini merupakan latihan kita pada submateri yang pertama tentang Pancasila itu tadi, perumusan Pancasila. Yang pertama adalah sebutkan tokoh-tokoh yang termasuk ke dalam panitia kecil ataupun panitia 9 itu tadi. Yang kedua adalah bagaimanakah bunyi Piagam Jakarta. Nah, Piagam Jakarta ini sama dengan bunyi Undang-Undang Dasar yang mungkin kita kenal sekarang. Hanya perubahannya terdapat pada isi sila pertama. Silakan anak-anak kembali lagi atau putar kembali video Bapak yang telah Bapak sampaikan.
Siapakah tokoh yang memberikan nama Piagam Jakarta? Ayo dipikir siapa namanya. Yang keempat adalah sebutkan fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka. Sebutkan hasil sidang PPKI pertama. Dan yang keenam adalah istilah Pancasila terdapat dalam kitab Sutasoma karya siapa? Ya, itu saja hasil. Itu saja merupakan ini 6 soal untuk latihan pembuka kita pada submateri pertama. Terakhir, oke, sekian dan terima kasih Bapak sampaikan kepada anak-anak Bapak ambil kesimpulan sedikit. Ternyata Pancasila ini sangat penting perannya terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Karena merupakan pandangan ataupun ideologi nasional kita, serta juga sebagai pandangan hidup yang nantinya yang menjadi cerminan bangsa kita. Demikian Bapak akhiri presentasi Bapak pada kesempatan ini. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.